Kembali lagi di Lintas Pagi. Bangun yuk. Ini udah pada mulai semangat nih. Ada yang masih ngantuk-ngantuk, kriip-kriip. Bangun lagi, berisik. Udah siap berolahraga. Kalau di Indonesia bagian timur udah sebentar lagi jam 8 loh ini. Udah makan sarapan, udah Iya, makan betul. bubur ayam. Nah, ini kita sekarang kamu mau bawa kemana tadi? Ke Pulau Morotai. Kamu masih ingat ini nggak sih sama cerita Perang Dunia Kedua? Ya ampun, inget banget. Dan waktu Hiroshima Nagasaki dibom. Dibom, bener. Nah, ini di Pulau Morotai ada banyak sekali cerita bersejarah, termasuk ada museum di sana, pemirsa. Dan ini sekali lagi bagus banget nih museumnya pemirsa, dengan lokasi yang tadi kamu bilang ya, Perang Dunia Kedua. Di Pulau Morotai ini museumnya ini isinya berbagai benda peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Betul, ada tank amfibi, ada senjata-senjata, ada ranjau. Wah, ceritanya tuh benda-bendanya memiliki banyak kisah sendiri. Pastinya dulu ya. Betul Langsung aja sekali. kita meluncur yuk. Berangkat. Pulau Morotai di Maluku Utara memang memiliki banyak peninggalan sejarah cukup menarik. Ya, karena pulau ini pernah menjadi pangkalan udara tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ya pemirsa, kali ini saya ada di Pulau Morotai, Maluku Utara. Dan di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai barang peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Ada barang peninggalan seperti apa aja? Yuk, ikuti saya terus. Banyak warga di Pulau Morotai yang menyimpan berbagai benda bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Salah satunya Mukhlis Eso yang sudah mengkoleksi sejak tahun 80. Saking lengkapnya, ia sampai membuat museum pribadi loh. Dia berganti kan, ada yang bisa ke laut kan, bisa di laut dan bisa di darat. Di sini, saya bisa langsung melihat kerangka tank amfibi yang dulu digunakan tentara sekutu untuk berperang. Kendaraan lapis baja ini sudah ada di Pulau Morotai sejak tahun 1944. Meski hanya kerangka, tank amfibi ini masih kokoh. Saya pun diajak Mukhlis melihat bagian dalam kendaraan lapis baja ini. Wah, besar juga ya. Saya jadi penasaran, kenapa ya Mukhlis tertarik mengkoleksi benda peninggalan Perang Dunia Kedua ini? Karena saya berpikir begini, kan Morotai ini kan bagian dari negara Indonesia. Semua orang yang sekali bercerita tentang sejarah di Pulau Morotai, kalau tidak ada buktinya berarti itu cuma wacana hangat di masyarakat. Selama ini yang orang tua kita yang selalu bercerita tentang sejarah di Pulau Morotai, itu terbukti bahwa ini. Makanya saya juga berpikir jangan sampai sejarahnya akan hilang. Kalau seandainya saya punya dana, berarti saya beli solar 1 drum dan saya akan semprot agar supaya barangnya lebih utuh lagi. Gak cuma bisa lihat tank amfibi aja, di sini ada juga benda sisa Perang Dunia Kedua lain. Seperti selongsong meriam, berbagai jenis proyektil, aneka peluru, ranjau milik Jepang, samurai, granat, sampai senjata mesin berat. Semua benda ini berhasil ditemukan Mukhlis di sekitar desa Jubela, Morotai Utara. Selain pernak-pernik untuk perang, benda lain sisa Perang Dunia Kedua juga ditemukan Mukhlis, seperti peralatan makan hingga mata uang logam.
saja, Pulau Morotai ini sering dikunjungi wisatawan yang ingin bernostalgia mengenang Perang Dunia Kedua. Dalam di sini, menurut cerita sih, banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman Sekutu waktu itu ya. Dari zaman Perang Dunia Kedua itu banyak, ada bangser, macam-macam. Jadi kalau dibuat museum yang lebih besar, itu bisa dikumpulkan lagi. Jadi ilmu. Yang lebih tertarik kayak senjata, biasa kalau lagi ya, senjata, ada bom-bom gitu. Benda-benda lain juga unik-unik. Nah, kalau Anda sedang berlibur ke Maluku, jangan lupa mampir ya. Cukup menyiapkan dana Rp15.000 saja untuk melihat Museum Perang Dunia Kedua ini. Ya, ternyata selain tempat berwisata, di sini kita juga bisa belajar sejarah dari Pulau Morotai sendiri. Dan semuanya seru, bagus, menarik sekali. Setelah ini jangan kemana-mana karena saya akan masih mengajak Anda untuk menikmati kuliner dari Pulau Morotai. Bagus banget kan? Wah, Aku udah itu bener bagus kan? banget. Pantainya, lautnya, dan juga makanannya enak. Kamu udah pernah coba makanan di sana waktu itu? Ada namanya popeda. Popi? Popeda. Oh, popeda. Popeda, ini makanan khas Morotai. Seperti apa sih, Bang? Nanti kami akan hadirkan liputannya untuk Anda. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Lintas Pagi. Balik lagi di Lintas Pagi. Makanan-makanan yang endes. Betul. Nah, ini kalau misalnya Anda punya Ya. kesempatan untuk ke Ternate, jangan lupa untuk mampir ke ke Morotai. Pulau Morotai. Karena selain museum, makanan khasnya itu juga, waduh, luar biasa. Kamu kayak udah paham Nggak banget. bisa kamu temuin di tempat lain, Wit. Kenapa nggak bisanya? Ada popeda namanya. Popeda ini apa namanya, kayak bubur sagu, kental-kental Agak gitu. kental banget kayaknya ya, bukan agak ya. Dan dinikmatinya dengan sambal Dabu-dabu. dabu-dabu. Kalau sambal dabu-dabu lemo tuh- yang segar. Aku tahu sambal dabu-dabu yang pakai bawang, terus pakai cabe dan pakai jeruk nipis. Tapi ini bedanya apa sih? Yang di kentalnya itu, buburnya itu kali ya, bubur sagunya ya. Iya, betul. Mungkin kurang lebih sama, tapi penyajiannya aja yang beda-beda. Begitu makannya rame-rame ya kan, terus di tengah-tengah pemandangan yang hits. Duh, aku suka kaget deh kalau ngomong gitu. Dia ngomong, dia yang kaget sendiri. Tapi ngomong soal dabu-dabu, aku ada di rumah di akuarium ikan dabu-dabu. Itu sabu-sabu ya? Boleh Oh, yang nggak lucu, aku sabar. Aku sabar. Ya udah, Kamu nggak lucu, aku sabar. daripada garing-garingan di sini, mending kita lihat aja liputan dari Pulau Morotai. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat peninggalan barang sejarah, dan di sini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat nih aktivitas ibu-ibu yang sedang membuat masakan khas dari Pulau Morotai. Masak apa ya kira-kira? Ya, Pulau Morotai di Maluku Utara memang memiliki beragam kuliner nikmat. Eits, sebelum kita intip kulinernya, kita lihat warga setempat yang sedang menari dulu yuk. Ini namanya tari cakalele alias tari peran khas Maluku. Tarian ini biasa ditampilkan untuk menyambut tamu agung atau upacara adat. Namanya juga tari perang, lihat aja. Penari pria membawa parang dan salawaku atau tameng. Bagus ya. Nah, puas melihat tariannya, sekarang saatnya kita intip pembuatan makanan khas Pulau Morotai. Popeda atau bubur sagu. Wah, ternyata membuatnya cukup mudah. Pertama, singkong dikupas, lalu dicuci bersih. Barulah singkong diparut hingga halus. Kemudian diberi air dan disaring. Lalu dipisahkan antara sari dan ampasnya.
cukup lagi. Setelah sari singkong mengental, barulah ditambah dengan air panas secukupnya. Jadi deh popedanya. Kalau kebanyakan air, popedanya terlalu lombo. Lombok itu maksudnya terlalu encer. Terlalu encer, terlalu cair. Dabu-dabu lemon, pisang, singkong boleh, dengan bikin kuah kabur, kuah bening boleh, bikin kuah tumis boleh. Menyantap popeda lebih nikmat dengan ikan julung asap loh. Ikan julung harus dibakar lagi menggunakan arang kayu agar aromanya khas, hingga ikan matang dengan sempurna. Gak ketinggalan sambal dabu-dabu lemonnya. Sambal ini dibuat dari irisan bawang merah, tomat, cabai rawit, perasan lemon, garam, lalu ditambah 1 sendok makan minyak goreng dan air. Setelah dicampur hingga merata, baru deh masukkan ikan julung. Nah, semua menu khas Pulau Morotai sudah tersaji di hadapan saya. Hidangannya udah jadi, papeda dan dabu-dabu lemon sama ada pisang rebusnya. Sekarang saatnya kita makan. Kalau kita di sini kan makan kan begini saja. Oh, Susah juga ya menikmati popeda dengan cara menggulung. Biar susah, tapi enak. ini pertama kalinya saya mencoba makanan popeda. Awalnya sih agak aneh, tapi begitu dikasih tahu cara makannya yang benar dan juga makannya bisa bareng-bareng sama ibu-ibu ini, jadi lebih nikmat dan rasanya juga mantul, mantap betul. Enak loh, jadi ketagihan nih makan popeda. Selain nikmat, popeda ternyata baik untuk memperlancar pencernaan loh. Atika Sugiarti, Panji Saputra, MNC TV Pulau Morotai, Maluku Utara melaporkan. Ini Atika kayak nikmatin banget sih. Tapi emang enak-enak loh makanan di sana itu. Iya, enak banget Enak kayaknya. banget. Udah gitu Panjang gitu. ada banyak, ya itu sagunya. Oh iya, kental-kental ya. Dan ada banyak pilihan makanan-makanan seafood. Ada ikan, Kental udang. semua seafoodnya? Enggak, beda. Oh, Tapi enggak. dinikmatinya karena emang di daerah Maluku itu Iya. makanan utamanya adalah sagu. Sagu, Jadi benar. sagunya tuh dibikin berbagai macam bentuk rupa Ada ikan penyajiannya. asapnya gitu, terus ada singkongnya, sambalnya dabu-dabu. Wah, ini pokoknya beda. Makannya di pinggir pantai, yang pantainya indah sekali. Terus foto-foto. Bisa diving, nggak cuma foto-foto. Oh, aku foto-foto mulu, Bay. Ya. Divingnya nggak bisa. Gimana dong? Atau nggak main-main air aja nih. Boleh juga di Ya, tapi situ. seru ya tadi pemirsa ya kalau lihat Pulau Morotai banyak banget keindahannya Ya. dan kebudayaan-kebudayaannya ya, Bay. Betul sekali. Dan pastinya ada banyak sekali benda-benda bersejarah yang bisa Anda lihat. Ya. Terutama Di benda-benda sini ya. bersejarah di Perang Dunia Kedua. Pokoknya seru banget liputan kita. Setiap minggunya kita hadirkan sesuatu yang berbeda. Betul sekali. Baik, Minggu depan ada apa kalau ya? makanan Makassar itu juga enak banget loh. Ada yang kental-kental namanya mie titi. Pernah cobain nggak? Pernah sih kayaknya. Nanti kapan-kapan kita liputannya mie titi ya. Kamu- Tapi kita yang jadi hostnya. Jangan Oh. Atika mulu yang makan. Namanya kamu lagi minta jalan-jalan nih ya. Kita juga ada informasi penting juga nih pemirsa untuk Anda. Ya. Jangan lupa untuk menyaksikan program MNC TV Pahlawan Indonesia, yaitu ajang pencarian tokoh pahlawan, ya kan? Terus info selengkapnya bisa dilihat di www.mnctv.com atau news.mnctv.com. Silakan ikuti program tersebut karena siapapun pastinya bisa menjadi pahlawan. Betul Ayo ya? kita liburan nih hari ini, jalan-jalan yuk. Akhirnya kita pamit. Saya Bayu Oktara. Saya Wiwit Salman, sampai ketemu lagi minggu depan ya di Lintas Pagi hanya di MNC TV. Selalu di hati. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.